Chapter dibuka dengan si gadis hot yang tengah terpuruk bersedih merana meratapi nasib tragis dirinya yang harus kehilangan robot serangga super canggih seharga 30 juta yen. Namun tak berselang lama si Hot pun mendengar suara perempuan yang kebetulan terhubung dengan speaker si robot. Dan di sini si Hot menganggap bahwa itu adalah suara asli si Eiji serta kini ia mencoba menghubunginya lagi dan mengancam akan mengekspos identitas si Eiji bersama masa lalunya. Akan tetapi orang yang dihubungi pun sama sekali tidak menggubris dan malah hanya terdengar suara ibu-ibu yang sedang membahas pakaian tipis dan penyakit flu. Sehingga perkataan yang tidak jelas arahnya itu pun sontak membuat si Hot makin terpuruk dan ternyata yang sedari tadi terus bicara itu adalah si ibunda sebab ia takut kalau bayi kecilnya akan terkena flu hanya karena bermain di luar dengan pakaian tipis. Sementara di sisi lain diperlihatkanlah robot serangga mahal super canggih yang telah menjadi rongsokan dan kebetulan robot tersebut hanya sempat merekam data sekitar 4% saja. Sehingga si Hot pun akhirnya menyerah serta akan memberikan informasi supply-nya secara cuma-cuma ke si Eiji. Scene kemudian berpindah ke dalam rumah susun di mana si ibunda sedang menjemur pakaian dan tak jauh darinya si Eiji kecil pun bergumam tentang betapa beruntungnya ia sebab yang disalahkan atas dirinya yang keluyuran ternyata malah si anjing. Namun hal itu juga berarti bahwa si Eiji tidak bisa lagi mengkambing hitamkan si anjing apalagi si ibu telah menghukum si anjing dengan cara diikat bagai tawanan perang. Kemudian ia pun memikirkan berbagai macam cara agar dirinya bisa segera pergi mendapat suplai, akan tetapi semuanya malah buntu dan sangat tidak mungkin bagi dirinya yang masih bayi untuk meminta ibunya secara terang-terangan dengan alasan bahwa dunia sebentar lagi akan kiamat. Di tengah kegalauan si bayi kecil, ibunya pun kebetulan bergumam bahwa beliau harus segera ke supermarket sebab stok susu hampir habis. Dan kini sambil tersenyum licik si Eiji kecil pun dengan sengaja malah menumpahkan susu yang tersisa. Namun meski demikian si ibu pun tidak marah dan justru ia menganggap kalau susunya tumpah akibat sengaja tersenggol oleh si Eiji yang sedang tidur. Serta kebetulan lagi si ibu juga melihat sebuah brosur grand opening supermarket yang membuatnya langsung berniat untuk pergi ke sana. Sementara si bayi kecil Eiji yang pura-pura tidur kini tersenyum lebar karena akal bulusnya bisa berjalan dengan lancar. Scene pun kemudian berpindah ke jalanan di mana sang ibunda sangat senang bisa pergi ke supermarket bersama bayinya yang lucu. Tapi si bayi malah kesal sebab harus didandani dengan pakaian yang tidak laki banget. Dan untuk si anjing sendiri ia tidak diajak karena harus menjaga rumah. Di tengah perjalanan si ibu pun tiba-tiba dihentikan oleh petugas yang sedang patroli dan sembari panik si bapak memperingatkan agar si ibu cepat pulang karena tengah terjadi penularan wabah virus monster. Meski di sini si ibu berusaha menjelaskan alasannya namun si bapak tidak mau tahu serta tetap menyuruh si ibu agar segera pulang. Akan tetapi tepat saat itu juga seekor monster pun tiba-tiba muncul dan langsung menyerang si bapak petugas. Yang mana si ibu pun sampai dibuat syok karena si monster mengoyak si petugas tadi tepat di depan matanya. Tak cukup dengan hanya satu korban saja, kini si monster pun akan menyerang mereka berdua. Namun si Eiji malah dilanda kebingungan karena ia takut kalau kekuatannya akan terbongkar. Tapi di sisi lain monster yang dihadapannya juga tidak bisa dianggap enteng. Di saat nasib mereka sedang di ujung tanduk, si Eiji pun tak sengaja melihat beberapa alat pemadam ringan dan dengan menggunakan kekuatannya ia pun langsung menghantam aparat tersebut hingga terjadilah sebuah ledakan. Ya, akibat ledakan itu pun pandangan di area sekitar menjadi sangat terbatas. Sementara si Eiji memanfaatkan hal tersebut dengan cara menendang si monster sekuat tenaga. Dan kini si monster pun terpental jauh hingga menabrak mobil si bapak petugas yang tadi. Sayang seribu sayang, chapter pun harus ditutup dengan si monster yang ternyata masih segar bugar dan sehat walafiat. Namun di sisi lain si Eiji juga tengah siap untuk bertarung dengan si monster. Dan ia akan memanfaatkan kekacauan singkat ini untuk menghabisi musuhnya.
Chapter berlanjut dengan si Eiji yang hanya punya waktu sedikit untuk melawan si monster sebelum ibunya siuman. Di sini ia pun ragu sebab si monster yang ada di hadapannya itu adalah tipe susah pisan. Di sini ia pun ragu sebab monster di hadapannya itu adalah tipe proliferatif yang tidak memiliki kelemahan sama sekali. Tapi meski begitu si Eiji tak memiliki banyak waktu sehingga ia mau tak mau harus menghabisi si monster dengan satu serangan penuh. Kini si monster menyerang si Eiji duluan dan untungnya si Eiji bisa menghindar serta ia langsung menyerang balik si monster dengan menggunakan benang tajam yang keluar dari tangannya. Serangan tersebut pun ternyata berhasil melukai tubuh keras dari si monster yang mana hal itu membuat si Eiji yakin akan memenangkan pertarungan ini dengan sangat mudah. Ia pun kembali menyerang ke arah si monster dengan menggunakan cara yang sama meski di sini si monster terus melakukan pukulan balik tapi setiap serangan yang ia berikan bisa dihindari oleh si Eiji dengan mudah sambil terus melilitkan benang tajamnya ke tubuh si monster. Untungnya berkat pengalaman bertarung yang ia miliki di masa lalu, si Eiji bisa membuat si monster tidak berkutik dan malah kini tubuh dari si monsterlah yang perlahan mulai terkoyak. Ia pun berpikir bahwa si monster akan segera menemui ajalnya, tapi si monster langsung menggondol pintu mobil dan menyerang si Eiji secara tiba-tiba. Yang mana hal itu pun sontak membuat si Eiji kewalahan sehingga ia harus kabur untuk menjaga jarak. Di sini si Eiji pun jadi ragu untuk menyerang si monster dengan cara yang sama lagi, tapi di tengah keraguannya itu ia pun langsung dibuat shock karena ternyata sang ibunda sudah sadar dari pingsan. Si ibu pun dilanda kepanikan saat mengetahui kalau bayi kecilnya telah menghilang dan masalah menjadi semakin gawat karena si monster tersebut tengah menghampiri dirinya. Kini si ibu pun malah terdiam mematung, namun bukan karena si ibu takut melainkan beliau merasa sedih sebab menganggap kalau si monster telah memakan bayi kecilnya. Sementara si bayi kecil sendiri atau si Eiji sedang panik karena takut malah ibunya yang akan dimakan. Akan tetapi kini justru giliran si Eiji yang mematung terdiam karena tidak disangka jika si ibu yang sedang murka ini pun langsung menyerang si monster menggunakan pistol kejut. Tentu si monster pun tidak pasrah menerima keadaan dan berniat menyerang balik si ibu. Namun untungnya serangan tersebut hanya mengenai pistol tadi, tapi pantulannya itu menghantam muka si ibu dan membuatnya pingsan kembali. Di sisi lain berkat pengalihan tersebut si Eiji pun langsung menerjang si monster dengan kekuatan penuhnya. Yang mana dengan jurus mematikan garbage disposal commands alias penggilingan sampah ia pun berhasil menyerang si monster hingga membuatnya menghembuskan nafas terakhir. Kini sembari menghampiri sang ibunda ia pun berterima kasih karena berkat keberanian sang ibu ia berhasil mengalahkan si monster. Tapi seketika itu juga si Eiji langsung tumbang sambil menggenggam tangan si ibu dan anehnya muncul sebuah kekuatan yang kini mengelilingi mereka. Kemudian waktu pun berganti di mana ternyata si Eiji telah diobati dan ia pun mulai tersadar. Namun betapa kagetnya ia karena mendapati seorang om-om parubaya sedang membuka celananya. Alamak najisnya. Ya maksudnya lagi ganti popok bayi ya. Dan ya chapter pun ditutup dengan luapan amarah si bayi kecil yang langsung menyemburkan air kencing ke muka si om. Chapter dibuka dengan si ibu yang meminta maaf karena sebelumnya si bayi kecil Eiji menyemburkan air kencingnya ke wajah si om-om. Di sini ternyata si om parubaya tersebut adalah tetangga rusun mereka dan sekaligus juga adalah orang yang memberikan si anjing kepada si ibu. Akan tetapi si Eiji di sini merasa ada yang janggal dengan sikap santai dari si om karena seharusnya saat menolong mereka si om pun pasti melihat ada mayat monster tergeletak di sana. Di sela kebingungannya itu tiba-tiba ada sesuatu yang menetes dari ibunya yang mana si Eiji pun langsung sadar kalau si ibu pasti sedang berusaha menyembunyikan kesedihannya.
Kemudian si Om pun meminta si ibu atau yang ternyata bernama Nyonya Hayashi untuk bersiap-siap sebab mereka akan segera berangkat untuk mengambil suplai. Dan mendengar hal tersebut si Eiji pun merasa senang karena dengan ini tujuannya semakin dekat. Namun di selang itu ia pun langsung teringat akan sesuatu di mana ia berencana akan ke tempat si monster untuk menyerap core intinya. Sesampainya di tempat bangkai si monster, si Eiji pun tanpa basa-basi langsung mengeluarkan ekor Tao-Tie-nya untuk menyerap core tersebut. Dan kini dengan kemampuan si monster yang bisa mengeraskan tubuh, ia pun berhayal akan bisa kebal dari berbagai serangan. Di samping itu juga ia pun tak sengaja mendengar percakapan telepon dari seseorang di mana itu adalah si om-om paruh baya yang sedang mendapat komplain karena seenaknya mengajak seorang ibu beserta bayinya yang malah akan membebani kerja mereka. Ya, sungguh tak disangka jika di sini niat si Om menyelamatkan mereka berdua hanya untuk dijadikan umpan saat nanti para monster menyerang. Sehingga si Eiji yang menguping pun langsung panik karena orang yang sudah menolong dan memberi mereka hadiah berupa anjing adalah orang yang berbahaya. Sembari mengambil uang dari dompet si bapak petugas yang sebelumnya, si Om ini pun meminta rekannya untuk segera bersiap. Akan tetapi dirinya langsung dibuat kaget saat mendengar suara benda jatuh dari arah tempat si Eiji berada. Untungnya karena di sini si Eiji masih bayi, si Om pun tak menaruh kecurigaan sama sekali. Namun jika menurut rekannya itu diperlukan, si Om pun akan dengan senang hati menghabisi nyawa si Eiji sekarang juga. Scene pun kemudian berganti di mana si Eiji beserta sang ibunda sudah berada di dalam sebuah mobil dan di sana bukan hanya ada si Om tapi juga ada 3 orang lainnya yang ikut bersama mereka. Sementara itu si Eiji makin merasa janggal sebab orang-orang di sana masih saja terlihat santai meski telah banyak bukti bertebaran tentang keberadaan para monster. Dan sekarang si Om pun sedang menemui rekannya yang tadi ia telepon serta kini mereka pun mulai berangkat menuju lokasi supermarket. Di perjalanan sembari si ibu membagikan bekal makanan, identitas dari mereka pun dijelaskan masing-masing. Ternyata mereka semua adalah penghuni rusun yang sama di mana si ibu bernama lengkap Nyonya Hayashi Sakuraji merupakan penghuni kamar 502. Dan untuk si bayi kecil yang lucu malah sedang anteng menggali emas. Di sisi lain si pemuda berkacamata memiliki nama lengkap Densora dan ia adalah penghuni kamar 103. Di sini si ibu juga tak lupa menawarkan bekal roti tadi untuk si Eiji dan sengkenya si bayi ini pun akan menempelkan upil yang ia gali ke bekal tersebut. Ya, sembari mengobrol ria, roti penuh cita rasa itu pun dibagikan ke semua warga dan di sini diperkenalkan juga si teteh judes berambut pirang bernama Liu Sheshan. Gitu kali ya? Ya, dan ia merupakan penghuni kamar 104. Sementara untuk yang terakhir bernama Chensi dan merupakan penghuni kamar 504. Di sisi lain si Om menduga jika Nyonya Hayashi adalah orang yang berhasil mengalahkan si monster dengan menggunakan pistol kejut, apalagi kali ini mereka juga mendapat bantuan tambahan di mana si anjing ternyata sudah ada di dalam truk. Kini si Om pun kemudian memakan roti tersebut sambil berharap kalau ia tidak bertemu monster di jalanan. Akan tetapi saat ia mengunyahnya ia pun langsung dibuat syok, namun bukan karena upil tadi melainkan ia melihat ada perempuan yang akan diserang oleh gerombolan monster. Yang mana scene itu pun sekaligus juga menutup chapter yang sekarang. Berlanjut dengan si Om paruh baya yang membanting setir untuk menghindari kerumunan para monster dan terlihat si perempuan yang sebelumnya ini pun kini tengah mengalami nasib yang sangat tragis. Di sisi lain si ibu justru Di sisi lain si ibu justru hampir kepentok jok mobil dan di sampingnya si bayi kecil Eiji pun malah terlihat gelisah karena ia mengetahui kalau para monster semakin mendekati ke arah mereka dari berbagai penjuru. Kemudian muncullah monster yang sangat merepotkan, yaitu monster bertipe penjinak serangga yang mana meski tergolong lemah tapi kemampuan menginfeksi mereka lebih berbahaya dari monster lainnya.
Ditambah kini si gadis pirang Liu Sesan malah berteriak histeris karena ia meminta para penumpang untuk menyelamatkan si perempuan, dan di sini si Eiji pun langsung kesal karena menganggap kalau si gadis pirang pasti lebih beban daripada penumpang lainnya. Lalu si bapak tua Chensi pun angkat bicara jika hal itu sudah sangat terlambat sebab bukannya tidak mau menolong, namun gigitan di leher si perempuan menandakan kalau dirinya sudah terlanjur terinfeksi. Tiba-tiba si Om Parubaya dengan enteng menyarankan mereka semua untuk turun dan melawan para monster, yang mana hal itu pun membuat si Eiji panik kembali karena dengan perangai si Om yang masih santai, si Eiji pun menduga kalau si Om punya niat jahat untuk mengorbankan mereka semua. Tak diduga-duga si AA kacamata Densora dengan berani mengajukan diri untuk melawan, tapi konyolnya ia sendiri bahkan hampir pingsan karena tak kuasa menahan rasa takut. Kini situasi pun makin membuat si Eiji panik bukan main karena ternyata sang ibunda tercinta malah ikut-ikutan untuk pergi ke medan pertempuran. Akan tetapi hal yang sangat di luar akal sehat pun terjadi, di mana si AA Densora tidak jadi bertarung dan justru ia berniat menyerahkan semuanya ke seorang ibu rumah tangga. Ya, tepat saat itu juga Karma pun muncul yang memperlihatkan sebuah benda tajam langsung menembus dada si AA berkacamata, dan ternyata itu adalah ulah seekor monster yang diam-diam mengendap ke bawah kolong mobil mereka. Monster tersebut pun ternyata merupakan monster penjinak serangga yang sebelumnya, dan kini tibalah giliran si gadis pirang Liu Sesan yang menjadi korban selanjutnya. Belum cukup sampai di situ saja, si monster serangga betina ini pun sekarang berniat menyerang sang ibunda, tapi untungnya si Eiji berhasil mendorong ibunya hingga membuat serangannya meleset. Ya, kemudian hal yang lebih mengejutkan pun muncul, di mana si bapak tua Chensi yang pendiam dengan dinginnya langsung menikam leher si monster. Dan bahkan saat si monster akan menyerang dirinya, si bapak pun dengan mudahnya memelintir ekor monster tersebut hingga membuatnya menjerit kesakitan. Di sisi lain, si kecil Eiji benar-benar syok dengan kemampuan si bapak tua Chensi yang mampu melawan si monster hanya dengan menggunakan tangan kosong saja. Apalagi terlihat kalau si bapak tua langsung menghabisi si monster dengan menghujamkan benda tajam tadi tepat ke jantungnya, dan kini si monster pun dengan mudahnya dilempar oleh si bapak keluar mobil. Ya, dan kemudian chapter pun ditutup dengan memperlihatkan ekspresi penuh antusias dari si bayi kecil terhadap sang kakek legend. Chapter pun kembali berlanjut dengan memperlihatkan si Eiji kecil yang masih tak menyangka dengan kemampuan hebat si bapak tua Chensi. Meski demikian, tapi di sini si Eiji juga sadar kalau si monster pasti tidak akan mati semudah itu hanya karena dihujam jantungnya. Dan tentu apa yang ia takutkan pun benar terjadi, di mana si monster betina ini pun perlahan mulai bangkit kembali. Si Eiji yang melihatnya pun sontak panik, dan kini karena mendesak ia pun tidak punya pilihan lain selain memberitahu si bapak secara langsung. Ya, tapi bukannya lewat kata-kata, melainkan ia malah nangis sambil teriak-teriak dan nunjuk-nunjuk. Untungnya si bapak tua yang peka ini pun langsung menyadari hal tersebut, sehingga ia masih sempat untuk menghindari serangan ekor dari si monster betina. Tapi kini terlihat kalau si bapak Chensi mulai panik sebab monster yang ia hadapi mirip sekali dengan monster merepotkan yang pernah ia lawan saat berada di pertahanan khusus militer. Sementara di sisi lain, si Eiji yang sedang nangis ini malah asik nemplok ke dekapan hangat sang ibunda. Sekarang si bapak tua pun akan kembali menghadapi si monster menggunakan benda tajam yang tadi, dan kemudian benda tersebut langsung dihujamkan oleh si bapak ke mata si monster. Meski tahu kalau hal itu tidak berpengaruh banyak, tapi si bapak tua akan menyerang terus hingga tubuh si monster tercerai-berai. Dan di sisi lain, si Eiji makin kagum dengan tindakan cepat yang dilakukan si bapak tua serta dengan kemampuan tempur yang beliau miliki. Harusnya si Eiji tahu sedari awal kalau si bapak merupakan veteran militer khusus yang tergabung dalam pasukan pembasmian monster.
Dijelaskanlah dalam masa lalu si Eiji kalau pemerintahan telah kehilangan otoritasnya dan langsung diambil alih oleh pihak militer, yang mana pihak tersebut pun kini menjadi satu-satunya pertahanan terbesar dalam menghadapi gempuran serangan monster. Serta di antara mereka juga terdapat departemen khusus yang memiliki kemampuan tempur yang sangat luar biasa, di mana ternyata departemen tersebut merupakan saingan berat dari organisasi si Eiji dalam pembasmian setiap monster. Dan kini dengan adanya si bapak tua di pihak mereka, si Eiji pun makin yakin kalau mereka akan bisa pergi ke supermarket dengan aman dan sentosa. Ya, namun di samping itu si Eiji juga berpikir bagaimana caranya agar si bapak tetap berada di pihak mereka. Dan ia pun terpikirkan niat jahat di mana ia akan menggunakan informasi dari Shihot untuk mengancam si bapak, atau cara terakhir ia akan mendekati si bapak dengan berlaga seperti cucu kesayangannya. Akan tetapi si bapak tua yang baik hati ini langsung berkata kalau ia akan melindungi si ibu beserta bayi kecilnya yang lucu. Namun si ibu malah panik karena takut kalau ia hanya akan menjadi beban bagi si bapak. Si bapak tua Chenshi pun menimpali kalau ia justru merasa senang sebab kalau bukan karena tangisan si bayi kecil Eiji yang sebelumnya, maka mungkin nyawa si bapak kini tidak akan selamat. Sehingga saat melihat kebaikan dari si bapak tua Chenshi, si Eiji pun akan menunda niat busuknya yang tadi. Scene pun kemudian berpindah di mana mereka sampai di supermarket, tapi sangat disayangkan semua akses pintu masuk yang tersedia pun malah terkunci rapat. Tiba-tiba salah satu pintu otomatis perlahan mulai terbuka dan ternyata itu merupakan ulah dari rekan si Om Parubaya yang mampu meretas jaringan supermarket yang super ketat. Hal tersebut pun rupanya sudah diduga oleh si Eiji dan benar saja saat ia mengendap-endap menggunakan handphone ibunya, ia pun mendapati pesan dari Shihot yang mengatakan jika dirinya lah yang telah membuka pintu tersebut. Tapi karena hal itu juga kecurigaan si Eiji terhadap si Om Parubaya makin menguat saat tahu kalau si Om memiliki koneksi dengan Shihot. Lalu sekarang mereka semua pun sudah berada di dalam supermarket termasuk juga dengan si anjing. Sementara si Eiji yang tengah antang ditempatkan di atas troli pun mulai bergumam kalau ia merasa lega sebab supermarket ini belum dilengkapi dengan kamera pengawas. Dan ia juga makin senang karena si bapak tua Chenshi sudah siap tempur dengan membawa seperangkat senjatanya. Dan ya, kemudian chapter pun ditutup dengan terbuktinya kecurigaan si Eiji di mana si Om Parubaya beserta semua anggota organisasinya akan mengambil semua suplai. Demikianlah video dari kami. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik, kakak, kakek, nenek, bapak, ibu, dan seluruh warga masyarakat di semua lapisan karena telah bersedia menonton video yang seadanya ini. Biar lebih lengkap dan lebih seru, jangan lupa juga untuk membaca komik, manhwa, dan manga aslinya karena ini hanya sebatas rangkuman dan untuk hiburan. Dukung terus channel UMKM kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Sehat-sehat terus bagi kalian para pendengar, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.